Untuk Ya, makanya semuanya. kita Heeh. terus karena ada yang menarik di Siap. Indonesia itu. Jadi salah satu blessing gua di dalam berdoa atau bersyukur itu adalah dilahirkan di Indonesia. Oke. Itu yang nggak akan pernah berubah Oke. gitu. Apa alasannya? Kenapa lu ngerasa blessed dilahirkan di Indonesia? Eh, Bukan di Singapura, bukan di Norway, bukan di Amerika atau di New Zealand. Menarik ini. Jadi salah satu gua dilahirkan di Indonesia di sebuah keluarga kecil yang dari sisi bapak gitu ya. Ya. Yang kami terlahir sebagai turunan pandai besi. Pandai besi. Jadi udah turun temurun gitu. Nah, selalu ada cerita sebelum tidur, ini folklore kali ya, cerita sebelum tidur, bahwa dulu ada pesan dari mbah-mbah kita. Siap. Bahwa pada saat penjajahan masuk itu bukan mau ngambil spice atau rempah, tetapi mau ngambil budaya logam, kata dia gitu. Saya bilang, oh ya, gitu. Ini lahir kecil dengan bahasa Jawa gitu. Budaya logam Nusantara tuh tertinggi di dunia. Untuk membuktikan misalnya dengan alat musik. Tertinggi itu kan sudah teknologi terus musik kan, budaya kan tertinggi. Jadi Eropa alat musiknya terbuat dari apa? Kayu. Kayu, senar gitu kan, Senar, biola gitu kan. Gitu. Ke Timur Tengah alat musiknya terbuat dari apa? Kayu juga. Ada kulit. Ada kulit. Benar. Ke mana? Cina. Cina, kayu, senar, ada besi juga, seruling, bambu. Ya. Tapi ada nggak yang sejak 1000 tahun yang lalu musiknya gamelan, gong, dan segala macam? Itu budaya logam kita tinggi sekali. Oh iya. Itu budaya logam. Nah, budaya logam yang tinggi tadi itu akan diambil oleh penjajah itu. Nah, karena itu Sunan Bonang menyatakan sebuah dua perintah. Perintah itu sangat terkenal sekali, namanya apati geni, perintah mematikan api. Ya. Begitu budaya api mati, maka budaya logam kita tenggelam. Ya. Perintahnya menarik. Nanti tinitah sabdo sumuruping geni, perintah menyalakan api, itu 17 turunan setelah Bonang. Wow. It happen sekarang turunan ke-17. Oh ya. Ngitungnya dari kapan tuh? Dari Sunan Bonang. Terus aja turunan 17 anak turun, itu. oke. Tujuan bisa dari Sunan Muria, pokoknya dari para sunan diturunin itu sekarang 17. Ya. Karena itu waktu Sunan Bonang tuh abad ke-14 atau 15? 14. Oke. 14 sekian gitu ya. Nah, itu turun. Sekarang 17. Jadi Ya. dari dulu kita dibilang, ini masa jaya-jayanya kita lagi nih. Sumuruping geni, perintah nyalain api sudah mulai dinyalain. Itu kan sanepo, sebenarnya itu kan kiasan kan. Ini jadi membuat kita jadi, oh iya nih, gitu bangsa besar. Membuktikan bangsa besar itu, kita tahu bahwa bumi ini muter udah berapa miliar tahun, bener nggak? 4,5 miliar. Kecuali yang percaya flat earth, bener nggak? Iya. Ya, kita kan bukan percaya flat earth, bener nggak? Iya. Kita bumi muter. Kalau kita ada bola plastik, kita kasih glitter, terus kita puter, Iya. maka hukum alam akan muter di tengah itu. Iya. Jadi dalam putaran sekian lama itu membuat seluruh mineral tuh ada di muka bumi Indonesia karena panjangnya khatulistiwa kita. Iya. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau dulu ada tabel periodik tuh, Iya. yang hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, ingat nggak? Lu pada lupa semua. Besok minggu cari sebagainya. Itu ada, itu semua ada di I Indonesia. hated chemistry. Tapi that's part of science. Jadi kita. I love science, but I hated chemistry. Oh gitu ya. Nah, kebetulan itu yang paling tinggi. Harusnya gue masuknya bukan sosial loh, harusnya. Itu bawah sadar itu ya, karena running on the family. Tapi nilai sekolah sih jelek gitu. Anyway, terus jadi kita mengerti bahwa di dalam nikel Indonesia misalnya beda dengan nikel di seluruh dunia. Nikel kita itu mengandung Li, karena itu disebutnya nikel laterite. Tapi yang dibayar hanya nikel, Li-nya nggak dibayar gitu ya. Nah, dikasih CO, dikasih kobalt, itu menjadi baterai. Gregetan nggak? Betul. Kenapa dibuatnya mesti ke Cina? Kenapa di sini cuma ini dan lain sebagainya? Tapi udah mulai kan, penambahan nilai udah mulai. Agree. Nah itu yang membuat kita bilang, oh jadi ini kita mungkin mau capture semaksimal mungkin. Ini mungkin sumuruping geni. Iya. Gitu. Itu kode. Jadi saya exciting gitu sekarang ini gitu. Oke. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda gitu. Oke. Tadi siang gue ngobrol lama sama Prof. Emil Salim.
dia juga agak-agak nyerempet ke omongan-omongan lo mengenai sejarah kita gimana, dan sedikit menyinggung ahli matematika atau ilmuwan namanya Al-Khwarizmi. Oke. Itu dia lahir tahun 790 sampai tahun 850 lah. Tapi dia tuh yang menginspirasi prakarsa-prakarsa yang luar biasa, aljabar, matematika, terus astronomi, navigasi, yang begitu peralihan waktu Baghdad di abad 13 diserang oleh Mongol, hilanglah ilmu-ilmu kita, ya kan? Sebetulnya pertanyaan gue ini mengenai lu menyentuh mengenai kelogaman, sedikit mengenai sains, ya kan? Gue ngelihat di Indonesia nih agak terlalu banyak orang-orang merangkul social science, kurang merangkul empirical science. Agree. Ya kan? Agree. Kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kalau kita anggaplah mengacu ke apa yang disemangatkan oleh Al-Khwarizmi di abad ke-8, 9, seterusnya sampai abad ke-13, kenapa nggak diulang sih? Ya kan? Rangkulan-rangkulan science atau empirical science. STEM sekarang namanya kan, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Betul. Supaya kita bisa lebih meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan bangsa penambahan nilai. Bangsa besar pasti teknologi, go-nya. Goes teknologi. Iya. Bener nggak? Iya. Apa nama Indonesia sekarang? Kalau menurut gue sih sekarang agak-agak masih ketinggalan. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, terus penguasaan teknologi dan segalanya. Tapi gue sih optimis. Kalau kita benar-benar tekuni, dalami. Buku itu sedikit loh. Lu hobi baca. Ya. Pilihan itu tuh nggak banyak loh. Ya. Pilihan apa? Pilihan membaca buku-buku teknologi sains tuh nggak sebanyak buku yang benar. social science lah. Atau mungkin ekonomi. Nggak juga. Really? Tapi kalau mau tidur lebih gampang baca buku sains daripada buku social science. Karena ngantuk. Iya kan? Gue rasa itu yang sistemik. Kendala sistemik. Kenapa orang tuh nggak mau baca, dan kalaupun suruh baca juga nggak mau baca buku sains. Lebih baik baca buku cerita atau baca buku social science. Karena narasinya lebih enak. Exactly.